posisinya. Saya mulai merecord. Aulia Damai, Natasha, Sari, Nur Suci, Nia, ya open kamera. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, amin. Nah, untuk yel-yel kita hari ini, kita punya yel-yel ya. Nah, sudah tahu yel-yelnya? Oke, coba silakan di sini saya ingin dengar satu orang sebelum kita berdoa ya. Silakan siapa? Tiara, ada Tiara? Oke, coba bagaimana yel-yelnya Tiara? Silakan. Tepuk semangat. Bagaimana Tiara? Silakan dimulai Tiara. Yel-yelnya. Apa Bu? Yel-yelnya? Iya, silakan. Tepuk semangat. Belajar. Semangat. Sukses. Oke, terima kasih Tiara. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu ya. Silakan saya minta dipimpin doanya. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yohana atas pimpinan doanya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, semoga pada kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran sampai akhir ya, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan itu dapat terserap dan teraplikasikan. Baiklah, tadi kita sudah dipimpin sama Tiara mengenai yel-yel. Yuk kita praktekkan kembali di open mic-nya ya. Sudah di open mic semua? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sukses. Oke, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Belajar. Semangat. Sukses. Oke, terima kasih ya. Ya, masih malu-malu. Apa-apa. Saya mulai share screen ya. Semoga terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Nah, tolong dibacakan di situ ada siapa? Nabila ada? Apa itu Nabila? Ada. Ya. Maaf Silakan Bu, Nabila. kenapa Bu?
Ini gambar yang kamu lihat apa, Nabila? Transaksi. Transaksi. Ini yang kamu lihat gambar di handphone kamu. Mengenai apa itu di layarnya? Akuntansi dasar. Oke, nah materi. Terima kasih Nabila. Nah, Ya. materi kita hari ini mengenai akuntansi dasar, khususnya KD 3.5 ya. Ini adalah siklus akuntansi. Nah, kompetensi dasar 3.5 memahami tahapan siklus akuntansi. Kemudian mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Oke, sebelumnya saya ingin memeriksa kehadiran kalian. Apakah kalian di sini sudah hadir semua atau belum? Ya, di sini masih ada yang masuk ya. Ada Erwini. Oke. Desya ada, Desya? Hadir? Desya sudah bergabung? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alia sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Sri sudah bergabung? Sri? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran, setelah berakhir, silakan kalian lanjut untuk absen akhir di Google Classroom ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. bisa. Ya. Nah, yang berikutnya, setelah kalian belajar pada hari ini, diharapkan kalian itu mampu. Nah, di sini dapat menjelaskan mengenai tahapan siklus akuntansi, kemudian mengenai tahapan pencatatan, tahapan pengintisaran, sampai dengan tahap pelaporan. Oke, baiklah. Siapa yang masih mengingat mengenai materi kita minggu lalu? Adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Desya. Desya. Silakan Desya. Minggu lalu kita belajar mengenai asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Oke, alhamdulillah ya. Desya masih ingat. Apakah yang lain juga masih ingat? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai pertemuan kita, mengenai ini ya, memahami tahapan siklus akuntansi, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian, nah ini submateri yang akan kita bahas mengenai hari ini. Saya juga sudah memberikan modul beserta LKPD pada Google Classroom ya. Tentunya kalian sudah baca dan sudah diskusikan dengan kelompok ya. Oke. Sebelumnya saya akan stop share dulu terlebih dahulu. Saya akan memberikan sebuah video motivasi ya. Nanti dicek apakah terlihat. Tunggu sebentar, masih ada yang join. Sudah terlihat? Belum ya? Belum. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Dengarkan ya. Nanti di sini saya minta satu orang untuk menyampaikan apa yang sudah kamu lihat pada video motivasi ini. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, Terdengar ya? Terdengar. Bu. 嗯 Oke, saya lanjut ya. 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 Oke, saya
lanjut ya, terdengar nanti kalau bilang terdengar, silakan bilang terdengar. Motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, 2 jenis motivasinya apa aja sih? Nah, melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena 2 alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung. Ya, ini malasnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat. Oke, bagaimana? Sudah terdengar tadi? Terlihat ya? Semoga menginspirasi ya. Siapa yang ingin mewakili teman-temannya untuk mengatakan atau mengemukakan apa yang sudah didapat dari video motivasi tersebut? Ada? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Aulia. Dalam video motivasi tersebut mengajarkan bahwa belajar itu bukanlah penderitaan, tetapi kebahagiaan dan harus dijalankan dengan hati yang bahagia dan ikhlas, agar tidak merasa menjadi beban. Oke, terima kasih Aulia. Berarti pemahaman Aulia di sini bahwa belajar itu jangan dijadikan beban ya. Nah, untuk kebahagiaan. Semoga yang lain pun sama ya. Kotak-kotaknya itu jangan sampai berada di kotak menghindari penderitaan, ya kan? Tapi harus mencari kebahagiaan sehingga kalian itu belajarnya bukan dipaksa, tetapi karena mau. Oke. Kita lanjut lagi ya. Saya share screen kembali materi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Oke. Mungkin kita kasih yel-yel yang tadi ya. Nah, biar semangat lagi ya. Oke. Tepuk tangan 3 kali ya. Tepuk tangan 3 kali. Nanti tepuk semangat belajar gitu kan. Prok. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Prok.
Sukses. Oke, terima kasih. Ya, yang tadinya ngantuk jadi ketawa-ketawa ya. Oke, saya share kembali untuk PowerPoint-nya. Ya. Setelah kalian tadi melihat video motivasi, nah di sini saya memiliki video tentang materi kita hari ini. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah? Oke. Tunggu sebentar. Kalian simak ya video tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kalian cari ada berapa tahapan siklus dalam video berikut. Nah, silakan simak videonya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terdengar ya? Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya salon. Salon menyediakan jasa seperti lururan, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengincaran, dan tahap laporan. Kita memasuki tahap pencatatan. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam tahapan pencatatan perusahaan jasa. Yang pertama, menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencatatan ke jurnal umum. Pencatatan transaksi dalam jurnal dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, yang dimana jurnal dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Dan yang terakhir, yaitu posting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongannya, seperti akun raja atau akun real, dan akun nominal atau akun laba rugi. Lewati tahap pencatatan, kita masuk pada tahap pengintisaran, di mana terdapat beberapa tahapan dalam tahap pengintisaran. Yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Selanjutnya, memasuki ayat jurnal penyesuaian. Terkadang, suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan. Ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Setelah menyelesaikan ayat jurnal penyelesaian, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah jurnal penutup.
Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, prive, ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan pengembalian ayat jurnal penyesuaian tertentu atau jurnal kembali. Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Adapun yang terdapat dalam tahap pelaporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dari perhitungan antara pendapatan dan beban, akun diperoleh laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, prive, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang berisikan tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca memuat akun real perusahaan. Jadi, itulah sekilas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Dan terima kasih. Don't forget to like, guys. Oke, baik. Sudah terlihat? Terdengar? Terdengar, Bu. Oke, terlihat dan terdengar dengan jelas ya. Sekarang di sini setelah kalian melihat video tadi, kira-kira ada berapakah tahapan mengenai siklus akuntansi? Siapakah yang ingin menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Saya, Bu. Sri ya? Oke, silakan Sri. Silakan Sri. Mic-nya di open Sri. Iya, Bu. Ya. Setelah saya menonton tayangan videonya, siklus akuntansi ada 3 tahapan, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Oke, terima kasih ya Sri atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Berarti yang ditangkap oleh Sri ada 3 tahapan. Nah, ini berhubungan dengan LKPD yang saya berikan di Google Classroom ya, dan tugas dari kelompok untuk didiskusikan bersama-sama kelompok yang sudah saya berikan mengenai hasil diskusi. Silahkan kelompok siapa yang ingin membacakan? Ya, tentunya kalian sudah mendownload LKPD-nya di Classroom kan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Nah, lanjut ke berikutnya, silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan diskusi hasil kelompoknya? Kelompok yang pertama? Saya, Bu. Oh ya, Sabrina. Silakan Sabrina. Baiklah, setelah saya berdiskusi dengan kelompok saya, tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahap. Tahapan pencatatan. Pertama, tahapan ini adalah awal untuk menyusun laporan keuangan. Tahapan awalnya menyediakan sumber dokumen atau transaksi. Kedua, pencatatan ke jurnal umum dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi. Jurnal dicatat secara kronologis. Ketiga, posting ke buku besar. Pemindahan jurnal ke buku besar disebut den posting. Dalam buku besar akun dikelompokkan menurut golongannya. Selanjutnya, tahapan pengikhtisaran akan dilanjutkan oleh Najwa.
Baik, saya akan lanjutkan. Tahap kedua adalah pengiktisaran. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Menyusun AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ketiga, menyusun kertas kerja atau isi laporan yang terjadi. Keempat, membuat jurnal penutup. Dan kelima, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap ketiga adalah pelaporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Itulah tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa hasil diskusi kelompok kami. Oke, terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Nah, terdengar ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tadi yang Ibu dengar ada Sabrina dan Najwa ya yang menjawab. Iya, Bu. Oke, betul. Terima kasih ya untuk Sabrina dan Najwa. Ingat, tepuk-tepuk tangan kita tadi, tepuk ya kita, belajar, semangat. Masih semangat kan? Masih. Iya, Masih, Bu. alhamdulillah. Oke. Kita lanjut untuk kelompok 2 ya. Di sini, kelompok 2, silakan. Langsung saja. Siapa? Baik, Bu. Izin membacakan hasil diskusi kelompok Silakan. mengenai tahapan siklus akuntansi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada pencatatan, pengikhtisaran, dan yang ketiga ada pelaporan. Yang pertama pencatatan. Dari bukti transaksi bisa berasal dari cek, nota faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi atau kejadian yang ada di perusahaan. Selanjutnya, pencatatan ke jurnal umum. Jurnal dicatat sesuai kejadian transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Yang terakhir, posting ke buku besar berdasarkan akun golongannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika, Bu. Oke, silakan Tika dilanjut. Baik, saya akan melanjutkannya. Tahap berikutnya adalah tahapan pengikhtisaran. Tahapan pengikhtisaran ada 5, yaitu 1. Menyusun neraca saldo. Berasal dari saldo sementara, buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Yang kedua, membuat ayat jurnal penyesuaian. Untuk akun yang belum sempat tercatat, pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal yang sebenarnya. Yang ketiga, ada kertas kerja untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama 1 periode akuntansi. Yang keempat, jurnal penutup agar tidak terjadi perhitungan ulang di periode berikutnya. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Tahap selanjutnya yaitu tahap laporan. Tahap laporan sendiri ada 3, yaitu 1. Laporan laba atau rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. 2. Laporan perubahan modal untuk menyajikan perubahan posisi modal perusahaan karena seluruh modal atau pengurangan investasi pemilik. 3. Ada neraca, yaitu laporan berisikan harta, uang, dan modal pada saat tertentu. Itulah tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa hasil dari kelompok kami. Oke, terima kasih Damai dan Tika ya untuk pembacaan kelompok 1 dan kelompok 2. Semoga yang lainnya bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nah, baik yang saya tangkap dari pemaparan kalian berdua ini ada 3 tahapan ya. Nah, sesuai dengan layar yang kalian lihat dan submateri yang akan saya berikan pada hari ini, terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Setelah kalian mendiskusikan dan membacakan hasil diskusinya, saya nilai dan saya rasa kalian sudah mampu menguraikan mengenai tahapan-tahapan siklus akuntansi. Tapi ada baiknya kalian dengarkan penjelasan dari saya terlebih dahulu. Bisa terlihat di sini? Ada apa? Gambar apa? Ya? Siklus akuntansi, Bu. Oke, siklus akuntansi. Nah, di sini mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu apa sih? Nah, dia adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Nah, mulai dari prinsip dan kaidah, prosedur, metode, serta teknik yang berada dalam lingkup akuntansi. Sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu.
Nah, inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Terlihat bagannya, Nak? Terlihat. Oke. Nah, di sini sesuai dengan yang telah didiskusikan oleh kelompok kalian, ada 3 tahapan. Ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Nah, ini kita lihat penjabarannya ya. Ada tahap pencatatan yaitu identifikasi transaksi. Nah, langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi transaksi. Apa aja sih yang diidentifikasi? Tadi transaksinya dari salah satu kelompok kalian ada yang menjawab apa tadi? Ada faktur ya, betul? Kemudian ada apa lagi? Ada nota ya, ada kemudian memo ya, ada faktor-faktor pembelian dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, yang berikutnya adalah langkah kedua, yaitu masukkan ke dalam siklus akuntansi adalah pemindahan buku transaksi akuntansi dari jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Nah, jurnal merupakan sebuah aktivitas meringkas atau mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar ke buku jurnal. Yang berikutnya, posting ke buku besar. Nah, buku besar merupakan kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan pada saat diperlukan. Ya. Yang berikutnya adalah tahap pengikhtisaran. Yang pertama ada apa itu? Penyusunan neraca. Penyusunan Neraca saldo. Ya, penyusunan neraca saldo. Di sini neraca saldo adalah daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Kemudian ada penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca, saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode tertentu. Yang berikutnya adalah apa itu? Penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap yang terakhir, tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Nah, di sini ada laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba dan rugi. Nah, di sini untuk mengetahui apakah rugi atau laba dari perusahaan kita ya. Nah, yang berikutnya kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini untuk mengetahui posisi perubahan modal perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada neraca. Ya, untuk mengetahui apa neraca? Posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, utang, dan modal ya. Kemudian ada jurnal pembalik. Ada jurnal pembalik. Nah, di sini jurnal pembalik itu diperlukan pada hanya transaksi tertentu saja ya. Nah, contohnya seperti transaksi pendapatan yang diterima di muka saat penjualan langsung. Nah, biasanya jurnal pembalik ini dibuat pada periode akuntansi yang baru. Nah, kemudian ada jurnal penutup. Di sini ada jurnal penutup itu apa sih? Nah, itu untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Nah, di sini ada 10 ilmu tidak akan cukup untuk mewujudkan mimpi. Tetapi satu mimpi cukup untuk mewujudkan apa? Satu mimpi cukup untuk buat kita banyak ilmu. Semakin banyak belajar, maka akan semakin banyak kita tahu. Oke, semangat dalam belajar ya. Semangat? Semangat dalam belajar? Semangat. Semangat.
Semangat ya. Oke, setelah saya menjelaskan, kemudian setelah kalian mendengarkan pemaparan dari diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu izin bertanya. Iya, siapa ini? Nabila. Oke, tunggu sebentar ya Nabila. Apakah Nabila melihat share screen dari saya di sini, di layar kamu? Ada ya? Iya. Oke. Silakan Nabila pertanyaannya. Mengenai AJP atau ayat jurnal penyesuaian, untuk apakah ayat penyesuaian tersebut dilakukan? Perlu dilakukan. Untuk ayat jurnal penyesuaian ya? Iya. Nabila? Oke. Untuk apakah ayat jurnal penyesuaian dilakukan? Begitu ya Nabila ya? Iya. Sebelumnya kira-kira kan kalian sudah berdiskusi nih, pasti sudah dibahas dong. Adakah yang ingin menjawab mungkin di antara kalian? Silakan. Ada yang ingin menjawab? Dari kelompok mana? Atau saya tunjuk saja? Ada Nia? Ada Nia? Ada Nia? Apa Nia terlempar? Ada Bu, saya Bu. Oke. Bisa menjawab Nia pertanyaan dari Nabila? Bisa Bu. Oke, silakan Nia. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dan membaca buku paket, penyesuaian dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Semoga dapat dipahami. Oke, berarti tadi Nia bilang untuk mengetahui saldo akun real ya, dan saldo akun yang sebenarnya ya. Iya. Maka diperlukan ayat jurnal penyesuaian. Begitu kan? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Nia atas jawabannya. Iya, Bu. Oke, betul sekali. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah? Nabila? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nabila. Untuk berikutnya, seperti biasa, saya akan putarkan sebuah games ya. Silakan kalian buka. Saya akan kirim di kolom teks kalian. Menti.com ya, www.menti.com. Terlihat dalam kolom teks kalian, pesan kalian? Terlihat ya? Terlihat, Nak? Tes? Tes? Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Sudah join? Silakan join. Seperti biasa, www.menti.com. Nah, ini kodenya. Silakan. 3004.
menit ya untuk menjawabnya dan diklik. Bisa kita mulai? Oke. Sudah hampir 20 peserta. Kita mulai ya. Baiklah. Oke, silakan mulai dijawab. Oke. Nah, banyak yang betul, tapi masih ada yang salah. Berikan tepuk tangan. Tadi tuh sebetulnya jawabannya banyak yang betul dari kalian, hanya saja juga ada kecepatan gitu. Jadi poin kecepatannya juga dinilai ya. Nanti bisa saya share hasilnya. Oke, sekali lagi dong, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Prof, belajar semangat, sukses. Oke, terima kasih. Kayaknya dia malu-malu nih. Oke. Untuk selanjutnya saya minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, adakah yang bersedia? Siapa yang bersedia?
menyimpulkan materi kegiatan hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Yohana. Jadi, kesimpulan kegiatan belajar kita hari ini mengenai tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Semua itu dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengetahui kondisi keadaan keuangan suatu perusahaan jasa. Semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih Yohana. Nah, tadi Yohana bilang di sini semoga dapat dipahami ya. Nah, ada 3 tahapan untuk menghasilkan laporan keuangan bagi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, terima kasih atas kesimpulannya mengenai materi hari ini, dan jangan lupa classroom itu dicek dan dilihat ya. Oke? Selanjutnya saya minta satu siswa untuk merefleksikan kira-kira kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Aulia. Oke, Aulia, silakan Aulia. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya memahami mengenai tahapan siklus akuntansi. Pembelajaran hari ini menarik, Bu, dan kami sudah memahami materinya dengan mudah dengan adanya penyajian video. Kenapa nih ya? Oke, terima kasih Aulia. Oke. Tadi di sini Aulia bilang pembelajarannya menarik. Apakah Aulia saja merasa seperti itu? Apakah yang lain juga merasakannya? Ya, semoga setiap hari kita bisa seperti ini ya. Oke? Ya, semangat belajar? Semangat? Semangat! Semangat tuh. Kayaknya kelihatan semangat Yohana nih. Semangat. Yang lain mana? Malu-malu ya? Open kamera semua ya. Nah, kita foto ya. Sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, kita foto. Ayo. Sudah open kamera? Nah, bisa salah satu dari, bisa admin untuk screen capture untuk foto? Mana di sini Febrina belum buka kamera. Willy. Ayo Sri, Bella. Ika. Oke, silakan. 1. Ya, saya kasih aba-aba. Ayo Desya, siap-siap. 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Nah, untuk berikutnya saya ingin share mengenai Google Classroom yang akan kalian kumpulkan ya tugas-tugas di situ. Sebentar. Nah, terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Nah, nanti kalian di sini kumpulkan LKPD-nya ya. Modulnya juga bisa kalian download. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk tetap semangat dan silakan belajar untuk pertemuan berikutnya. Nah, ingat selalu, pendidikan itu sangatlah penting. Sangatlah berarti untuk masa depan kalian. Maka, jangan pernah malas untuk selalu mengikuti kegiatan belajar dimanapun dan kapanpun. Oke? Nah, akhir kata, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa penutupnya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita foto sekali lagi bisa? Bisa? Bisa foto sekali lagi? Halo? Bisa ya? Oke. Buka kameranya semuanya ya untuk dokumentasi. Sebentar, tunggu sebentar. Oke. Open kamera. Sabrina, Cika, Faisal, Anissa, Tri. Ya, 1, 2, cheers. Oke. Satu kali lagi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu. Oke. Silakan. Untuk meninggalkan grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Dadah Ibu. Ya, sehat-sehat ya. Doakan Iya, Bu. juga ya.